Selamat sore, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan progress report dengan topik studi kasus sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kristen Satya Wacana dengan penyusun mahasiswa Fatur Rahman dengan NIM 682021-106, Denny Farisa Setiawan 682021-133, Rafrizko Putra 682021-096, Stefanus Warkois Sarul Harifa 68-2021-107, Gerat Kalejo 68-2021-071. Untuk profil singkat tempat studi kasus, saya persilakan kepada Aziz Fatur Rahman. Baik, saya Fatur Rahman, NIM 68-2021-106, akan membawakan tentang pendahuluan dan selanjutnya. Baik, profil singkat. Universitas Kristen Satya Wacana atau biasa disingkat UKSW merupakan salah satu universitas tertua di Indonesia. Universitas Kristen Satya Wacana sendiri terletak di Jalan Diponegoro nomor 56 sampai 60 Salatiga. Satya Wacana sendiri memiliki arti yaitu setia kepada sabda atau firman Tuhan. Didirikan sejak 30 November 1959 dan memiliki julukan Mini Indonesia karena keberagaman yang ada di dalamnya. Lalu lanjut setelahnya yaitu latar belakang. Latar belakang dari pembuatan SRS ini adalah pembangunan sistem penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada Universitas Kristen Satya Wacana adalah supaya memudahkan pengguna dan mahasiswa untuk mengakses website pendaftaran calon mahasiswa baru. Lalu selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang pengguna, akses pengguna, karakteristik pengguna, ketergantungan software, spesifikasi pendukung dari software, definisi dan singkatan dalam sistem, lingkungan operasi yang di dalamnya, terdapat ketergantungan software dan spesifikasi pendukung software, penjelasan umum sistem, dan batasan masalah dalam admisi online penerimaan mahasiswa baru UKSW. Dengan sistem ini, diharapkan dapat digunakan oleh calon mahasiswa baru. Lalu yang ketiga yaitu ruang lingkup. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru ini punya aktor di bagian admisi dan registrasi dari fakultas yaitu Kaprodi dan calon mahasiswa baru. Sistem ini dapat melakukan yang pertama fasilitas login untuk admin dan juga maba yang mendaftar. Yang kedua, menampilkan form untuk mengisi formulir dan upload dokumen terkait seperti nilai rapor. Lalu yang ketiga, dapat menyimpan data calon maba dalam database. Lalu yang terakhir, admin dan bagian registrasi dapat melihat data kelengkapan calon maba dengan adanya sistem ini. Diharapkan penerimaan mahasiswa baru UKSW dapat dilakukan secara online. Bisa diakses di mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke kampus bagi maba untuk mendaftar. Sehingga maba dari luar daerah bisa melakukan pendaftaran dari tempat asalnya. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Sistem PMB ini dikembangkan menjadi suatu sistem berupa website online. Data inputan pendaftaran berupa nomor pendaftaran, nama, tanggal lahir, dan nilai rapor semester 1-5, ijazah, agama, alamat, tanggal daftar, nomor HP, email, nama user, dan password. Setelah mengirimkan formulir, mahasiswa akan mendapatkan email berupa nomor pendaftaran dan password. Apabila Cemaru tidak melakukan registrasi ulang, maka Cemaru tidak dapat mengikuti OMB. Selanjutnya, nama software yang ada yaitu admisi UKSW. Selanjutnya, definisi dan singkatan. Yang pertama yaitu calon maba atau calon mahasiswa baru. Yang kedua, website, yaitu halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi, sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Lalu yang ketiga, SRS atau Software Requirement Specification, merupakan spesifikasi dari perangkat untuk yang akan dikembangkan, perangkat lunak. Lalu yang keempat, online atau terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. Suatu keadaan di mana sebuah device lain biasanya melalui modem. Lalu yang kelima adalah BERE atau Biro Administrasi Akademik, pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan data yang secara fungsional. Lalu yang keenam yaitu BAK atau Biro Akuntansi dan Keuangan, yaitu pembantu pimpinan di bidang keuangan. Lalu yang ketujuh adalah database,
yaitu sekumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk mendapatkan dan memproses data menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ke-8 yaitu UML atau Benefit Modeling Language, adalah salah satu alat bantu yang cukup handal di dunia pengembangan sistem berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi atau sharing, dan mengkomunikasikan acuan mereka dengan cara yang lain. Lalu selanjutnya kita masuk ke singkatan, yaitu SRS atau Software Requirement Specification, BARA yaitu Badan Administrasi dan Registrasi, selanjutnya adalah BAK, Badan Administrasi Keuangan, lalu ada UML atau Unified Modeling Language. Lalu yang terakhir adalah referensi. Referensi ini bersumber dari wawancara dari pihak BARA, Universitas Kristen Satya Wacana. Lalu referensi ini juga bersumber dari observasi dan dari situs admisi ksw.edu. Selanjutnya, penjelasan umum saya lanjutkan kepada Gerald Kalejo. Terima kasih. Maaf. 1001 saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum dimulai dengan uraian singkat. Dalam dokumen rancangan ini, kami akan menganalisis dan membuat sistem layanan dan penerimaan mahasiswa baru dalam lingkup yang dibatasi sebagai gambaran yang dapat mewakili sistem yang lebih luas. Penggunaan dari sistem PMB atau berbasis website sendiri untuk mengenai proses pendaftaran calon mahasiswa baru, baik melalui jalur Permamik atau melalui ujian seleksi. Selain fungsi utama admisi sebagai sistem penerimaan mahasiswa baru, disediakan pula informasi mengenai pemilihan jas alma mater yang memiliki beberapa opsi disesuaikan masing-masing oleh calon mahasiswa baru. Terdapat pula informasi mengenai hasil seleksi sekaligus penempatan prodi sesuai yang dipilih oleh calon mahasiswa baru. Yang berikut ada gambaran umum. Yang pertama, karakteristik pengguna. Pengguna familiar menggunakan komputer dan gadget. Pengguna mengerti cara menggunakan email pribadi. Pengguna merupakan pelajar yang telah menyatakan lulus dari SLTA. Pengguna dapat memahami alur-alur sistem informasi admisi pendaftaran mahasiswa baru. Calon mahasiswa-mahasiswi telah memiliki ijazah kelulusan dan data atau dokumen terkait untuk melakukan pendaftaran. Yang kedua, pengguna. Pengguna dari admisi online UKSW ada 3, yaitu dari universitas, fakultas program studi, dan pendaftar. Dari universitas ada dari bagian admisi dan registrasi, yang di mana tugasnya untuk mengumpulkan dan mendata para pendaftar. Dari fakultas program studi ada pada bagian Kaprodi, yang tugasnya mendapatkan data-data mahasiswa baru dari bagian admisi dan registrasi, dan mengupdate jumlah data mahasiswa baru setiap harinya. Pendaftar yang tugasnya untuk menginput data dan dokumen. Yang ketiga, ada hak akses pengguna. Yang pertama, ada programmer. Hak aksesnya untuk melihat, menambah, mengupdate, dan menghapus data yang berkenaan dengan sistem. Yang kedua, ada BARA. Hak aksesnya untuk melihat data dan menambah data. Yang terakhir, mahasiswa. Hak aksesnya untuk melihat dan menginput data. Yang keempat, ada ketergantungan software. Software yang digunakan sangat bergantung dengan koneksi internet. Jika tidak ada koneksi internet, maka tidak dapat mengakses. Software juga dapat bergantung pada gadget. Jika tidak memiliki gadget, maka tidak dapat mengakses. Yang kelima, ada spesifikasi pendukung software. Sistem operasi bisa digunakan Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, atau yang lainnya. Minimum RAM yang digunakan adalah 2 GB. DBMS-nya itu bisa menggunakan MySQL, PHP, Java, dan lain-lain. Ada analisis kebutuhan, identifikasi aktor. Yang pertama ada BARA, aktor yang menggunakan sistem untuk melayani pendaftaran mahasiswa baru. Yang kedua ada BAK, aktor yang menerima dan memvalidasi pembayaran calon mahasiswa baru. Yang ketiga ada calon mahasiswa, aktor yang dilayani oleh BARA dan BAK dan menjadi pendaftar. Yang berikutnya saya silakan kepada teman.
Baik, terima kasih. Nama saya Dani Faris Astiawan dengan NIM 68/2021-133. Ini adalah contoh diagram use case di dalam penerimaan mahasiswa baru di UKSW. Kemudian ada use case skenario. Yang pertama, login. Di dalam admisi, kita harus membuka web admisi.uksw.edu. Kemudian klik icon login. Di dalam sistem akan menampilkan laman login atau create ID dari admisi.uksw.edu. Kemudian mengisi laman lalu klik create ID. Kemudian akun berhasil dibuat. Kemudian klik opsi login yang akan menampilkan laman login, yang kemudian menginput email dan password. Setelah itu menampilkan laman pendaftaran. Setelah itu mengisi laman pendaftaran dan membayar uang registrasi pendaftaran. Yang kedua, klik icon formulir yang akan menampilkan laman login formulir. Setelah itu, input nomor pendaftaran dan nomor password. Kemudian menampilkan laman biodata di formulir. Dan mengisi biodata dan upload berkas yang telah ditentukan. Dan data berhasil disimpan di sistem. Kemudian, klik ikon seleksi yang akan menampilkan laman login seleksi. Kemudian, menginput nomor pendaftaran dan password. Di dalam sistem akan menampilkan pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru. Klik registrasi. Akan menampilkan laman login registrasi yang memunculkan input nomor pendaftaran dan password. Di dalam sistem akan menampilkan laman registrasi ulang dan informasi pembayaran. Dan yang terakhir yaitu icon OMB. Saat mengklik akan menampilkan laman login OMB yang kemudian menginput nomor pendaftaran dan password. Setelah itu akan tertera laman jas alma mater serta ukuran. Kemudian ada pilihan jas dan klik simpan, dan data berhasil disimpan. Kemudian saya serahkan kepada Stefanus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dari admisi UKSW.edu. Pertama, kita mulai dari menu pertama yang ada di pendaftaran ya di admisi. Yang pertama login, di mana camaba pertama harus mengakses admisi UKSW.edu, baru sistem nanti akan menampilkan halaman admisi, baru camaba mengklik menu pendaftaran, nanti sistemnya juga akan menampilkan halaman pendaftaran, lalu memilih menu login. Setelah itu sistem nantinya akan menampilkan halaman login create ID. Baru nanti camaba apabila masih belum punya akun harus membuat ID terlebih dahulu, di mana camaba harus mengisi nama, nomor HP, email, dan juga password. Baru menekan klik create ID. Dan nantinya ID user akan tersimpan di dalam database, baru bisa melakukan login. Kalau misalkan sudah punya akun, maka camaba bisa langsung mengklik login. Nantinya sistem akan menampilkan halaman login, dan camaba di sini diminta untuk menginput username dan password, di mana username-nya itu adalah email yang sudah dibuat dan juga password yang tersimpan di ID user database. Nantinya database akan memverifikasi apabila invalid, maka camaba harus menginput ulang username dan password. Apabila valid, maka sistem akan menampilkan halaman pendaftaran awal. Nah, di halaman pendaftaran awal ini, camaba harus menginput data awal pendaftar, seperti nama lengkap, email, dan juga pas foto dan data-data lainnya. Nantinya baru mengklik daftar. Apabila datanya masih belum lengkap, maka tidak akan bisa melanjutkan dan akan kembali ke halaman pendaftaran awal ini. Lalu camaba harus melengkapi data-data awal pendaftar. Nah, apabila data sudah diisi semua, maka nantinya akan disimpan di dalam database. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman data pendaftar, baru nanti di halaman data pendaftar ini akan ada tanggal dan juga registration ID-nya. Baru nanti camaba jika ingin melanjutkan maka harus membayar uang pendaftaran dengan memilih tombol bayar uang pendaftaran. Nantinya sistem akan menampilkan halaman pilihan bank. Nantinya di halaman pilihan bank itu ada registration ID dan juga pilihan bank via ATM. Nantinya camaba harus memilih salah satu. Nanti setelah itu sistem akan menampilkan halaman instruksi pembayaran via ATM bank yang dipilih dimulai dari tahap awal sampai selesai. Selanjutnya ada
activity diagram, menu formulir. Sama seperti tadi, harus akses admisi terlebih dahulu, baru pendaftaran, baru memilih menu formulir. Nantinya sistem akan menampilkan halaman login formulir, lalu input nomor pendaftaran dan password. Nah, nomor pendaftaran ini diperoleh setelah calon mahasiswa baru melakukan pembayaran uang awal pendaftaran. Nantinya akan dikonfirmasi lewat email. Baru setelah itu akan dilakukan verifikasi nomor pendaftaran dan password. Apabila invalid, harus menginput ulang, dan kalau misalkan valid, sistem akan menampilkan menu isi biodata. Nah, di halaman biodata pertama ini, di sini yang diisi adalah biodata calon mahasiswa baru, seperti nama, kemudian asal sekolah, dan lain sebagainya. Baru klik lanjut, nantinya data mahasiswa akan disimpan dalam database. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman untuk input biodata sekolah. Di sini Camaba harus menginput biodata asal sekolahnya atau dari SMA mana. Baru setelah itu klik lanjut dan datanya akan disimpan di dalam database. Selanjutnya sistem akan menampilkan biodata orang tua. Nah, di sini Camaba harus mengisi dengan lengkap biodata orang tua seperti nama, kemudian berapa besar gajinya dan lain-lain. Nantinya setelah selesai semua baru klik lanjut, nantinya datanya akan disimpan di dalam database. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman sumber biaya kuliah, di mana di sini Camaba harus menginput berapa besar jumlah sumber biaya kuliahnya, dan berasal dari mana, apakah dari orang tua atau dari beasiswa, dan lain-lain. Nantinya setelah itu klik lanjut, dan datanya akan disimpan di dalam database. Setelah itu, Camaba diminta untuk memilih program studi. Nah, program studinya itu ada 2 pilihan yang bisa kita pilih sebagai Camaba. Nanti setelah dipilih sesuai dengan keinginannya, baru klik lanjut. Nantinya pilihan program studi juga akan disimpan di dalam database. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman untuk upload dokumen. Dokumennya apa saja, itu salah satunya adalah formulir isian rapor. Nah, dan juga ada beberapa dokumen penting lainnya. Setelah itu, diklik unggah dokumen pada setiap dokumen yang diunggah, nantinya dokumen akan tersimpan di dalam database. Nah, sekarang kita lanjut ke menu seleksi. Nah, untuk mengakses menu seleksi ini juga sama. Pertama, kita melakukan akses admisi UKSW.edu dulu, baru memilih menu pendaftaran, baru sistem akan menampilkan menu halaman pendaftaran. Nantinya harus memilih menu seleksi, baru nantinya sistem akan menampilkan halaman login seleksi. Nah, seleksi ini bisa dilakukan apabila sudah melakukan pendaftaran formulir atau pengisian formulir. Ditunggu beberapa hari kerja, baru Camaba harus menginput nomor pendaftaran dan password kembali. Baru klik login. Nantinya akan diverifikasi di database. Seperti biasa, apabila invalid harus menginput ulang. Kalau misalkan valid, nantinya sistem akan menampilkan halaman pengumuman seleksi dan link SKR. Nantinya di link SKR ini, di surat keputusan rektor akan terdapat apakah seorang mahasiswa ini diterima atau tidak. Dan juga nantinya ada rincian besar biaya untuk registrasi ulang. Selanjutnya ada menu registrasi ulang. Seperti biasa juga harus mengakses admisi, baru memilih menu pendaftaran, baru habis itu klik menu registrasi. Nantinya sistem akan menampilkan login registrasi. Seperti biasa harus menginput nomor pendaftaran dan juga password, baru klik login, dan tentu juga dilakukan verifikasi. Apabila invalid akan harus diinput ulang. Kalau misalkan valid, maka sistem akan menampilkan halaman instruksi registrasi ulang dan nomor rekening pilihan bank. Nantinya Camaba harus memilih opsi transfer bank via ATM. Nanti baru Camaba akan melakukan transfer bank, dan setelah itu bukti pembayarannya akan dikirim ke email melalui BAK dan Bara. Nah, nanti dari situ setelah bukti pembayarannya diverifikasi oleh BAK, nantinya akan dikirim nomor induk mahasiswa. Namun hal itu terjadi di luar web, tapi masih dalam satu ekosistem. Kemudian kita masuk ke menu OMB. Seperti biasa juga harus akses admisi, baru memilih menu pendaftaran, baru memilih menu OMB. Baru nanti sistem akan menampilkan halaman login OMB, di mana harus menginput nomor pendaftaran dan juga password, lalu diverifikasi apakah sudah valid. Kalau invalid harus input ulang. Kalau valid, maka sistem akan menampilkan menu pengambilan alma mater. Nah, di sini akan ditampilkan jenis ukuran alma mater yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Setelah itu, diklik simpan, nantinya data ukuran jas alma maternya akan disimpan di dalam database.
Untuk selanjutnya saya serahkan ke Raffi untuk menjelaskan kelas diagram. Terima kasih. Baik, saya Raffi Rizky Putra, NIM 68 2021. Saya di sini akan menjelaskan kelas diagram sistem penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama, kelas diagram login. Sistem ini memiliki 7 kelas, yaitu kelas calon mahasiswa, registrasi, BAK, user, data awal, bara, create ID. Yang pertama, calon mahasiswa membuat ID terlebih dahulu dalam kelas create ID. Dalam kelas create ID terdapat atribut nama lengkap, email, nomor HP, password. Dari kelas calon mahasiswa ke kelas create ID memiliki multiplicity 1, karena satu calon mahasiswa baru hanya bisa memiliki satu create ID. Lalu dari create ID ke kelas calon mahasiswa baru memiliki multiplicity 1, karena satu ID hanya dapat diregistrasi untuk satu calon mahasiswa. Kelas calon mahasiswa, kelas bara, dan kelas BAK melakukan login sebagai user dan akan divalidasi karena satu login hanya untuk satu akun. Dalam kelas user terdapat atribut email, password. Dari kelas calon mahasiswa, kelas bara, dan kelas BAK ke kelas user memiliki garis generalization karena kelas calon mahasiswa, kelas bara, dan kelas BAK mewarisi semua atribut yang berada di kelas user. Ketika aktor ini melakukan login sebagai user, kelas calon mahasiswa melakukan isi data awal, mendaftar. Dalam kelas data awal terdapat atribut nama lengkap, email, nomor HP, jenjang pendaftar. Kemudian dari kelas calon mahasiswa ke kelas data awal memiliki multiplicity 1 karena satu calon mahasiswa baru hanya bisa mengisi satu data awal. Lalu dari kelas data awal ke kelas login calon mahasiswa baru memiliki multiplicity 1 karena dari data awal menerima dan mengkapitulasi dari data dari lebih dari satu calon mahasiswa. Kemudian kelas data awal dikonfirmasi bara, karena itu memiliki multiplicity 1 dan bara ke data awal memiliki multiplicity 0. Setelah melakukan isi data awal kelas, calon mahasiswa ke kelas registrasi untuk membayar uang pendaftaran. Dalam kelas registrasi memiliki atribut nama pendaftar, nama calon mahasiswa baru, opsi pembayaran. Memiliki multiplicity karena calon mahasiswa hanya membayar satu jenis tagihan, yaitu registrasi. Sedangkan kelas registrasi ke calon mahasiswa memiliki multiplicity 1 karena tiap satu mahasiswa hanya diberikan satu kali tagihan registrasi. Kemudian kelas registrasi dikonfirmasi oleh BAK yang memiliki multiplicity 1 dan BAK ke registrasi memiliki multiplicity 0. Yang kedua, kelas login formulir. Dalam kelas diagram login formulir ini memiliki 5 kelas, yaitu calon mahasiswa, kelas login formulir, kelas biodata formulir, kelas upload dokumen, kelas bara. Yang pertama, kelas calon mahasiswa melakukan login ke kelas login formulir. Dalam kelas login formulir terdapat atribut nomor pendaftaran dan password. Dan kelas calon mahasiswa memiliki atribut nomor pendaftaran dan password. Dari kelas calon mahasiswa ke kelas login formulir memiliki garis generalization karena login formulir memiliki atribut yang mewarisi calon mahasiswa. Di dalam kelas login formulir akan ada validasi nomor pendaftaran dan password. Kelas calon mahasiswa kemudian ke kelas biodata formulir karena setelah mahasiswa login lalu akan mengisi data formulir. Dalam kelas data formulir terdapat atribut biodata orang tua, biodata sekolah, sumber biaya pendidikan, dan pilihan fakultas. Dari kelas calon mahasiswa ke kelas biodata formulir memiliki multiplicity 1 karena calon mahasiswa hanya bisa mengisi satu kali biodata formulir. Kemudian kelas biodata ke kelas calon mahasiswa memiliki multiplicity 0 karena tidak semua calon mahasiswa telah mengisi formulir yang ditentukan. Kemudian kelas biodata formulir dikonfirmasi kelas bara memiliki multiplicity 1 karena bara mengkonfirmasi biodata lebih dari multiplicity 1 bintang karena bara mengkonfirmasi biodata lebih dari satu calon mahasiswa dan bara ke kelas biodata memiliki multiplicity 0. Setelah calon mahasiswa mengisi biodata, kelas calon mahasiswa ke kelas upload dokumen. Dalam kelas upload dokumen terdapat atribut scan KK dan scan raport. Calon mahasiswa ke kelas upload dokumen memiliki multiplicity 1 karena mahasiswa mengupload satu jenis dokumen sesuai ketentuan upload.
Sedangkan kelas upload ke kelas calon mahasiswa baru memiliki multiplicity 0. Kemudian kelas upload dokumen dikonfirmasi ke Bara memiliki multiplicity 0, multiplicity 1 bintang, karena satu dari mahasiswa yang telah mengupload dokumen akan dikonfirmasi ke Bara, dan Bara ke kelas big data memiliki multiplicity 0. Kemudian kelas diagram seleksi. Di dalam kelas diagram seleksi ini terdapat 4 kelas, yaitu yang pertama kelas calon mahasiswa, kelas login seleksi, kelas pengumuman, dan kelas Bara. Yang pertama, calon mahasiswa melakukan login ke kelas login seleksi, memiliki garis generalization karena calon mahasiswa memiliki atribut yang mewarisi login seleksi. Kemudian divalidasi nomor pendaftaran dan passwordnya. Setelah login calon mahasiswa mendownload pengumuman dari kelas calon mahasiswa ke kelas pengumuman memiliki multiplicity 1 karena mahasiswa hanya bisa mendownload pengumuman 1 kali saja. Sedangkan pengumuman ke kelas calon mahasiswa memiliki multiplicity 1 karena pengumuman hanya memberikan ke satu ID saja. Di dalam kelas pengumuman terdapat atribut, nomor kartu tes, nama calon mahasiswa baru, dan prodi. Kemudian kelas pengumuman dikonfirmasi ke kelas Bara yang memiliki multiplicity 0. Sedangkan kelas Bara ke kelas pengumuman memiliki multiplicity 1 karena Bara akan memberikan informasi ke pengumuman dalam satu ID mahasiswa saja. Yang kemudian kelas diagram registrasi. Di dalam kelas diagram registrasi ini terdapat 5 kelas, yaitu kelas calon mahasiswa baru, kelas login registrasi, kelas registrasi ulang, kelas BAK, kelas Bara. Kelas calon mahasiswa login terlebih dahulu ke kelas login registrasi yang memiliki atribut nomor pendaftaran, password, menggunakan garis generalization karena registrasi memiliki atribut yang mewarisi calon mahasiswa. Kemudian divalidasi. Lalu kelas calon mahasiswa ke kelas registrasi yang memiliki atribut NIM, nama, prodi. Untuk membayar uang registrasi memiliki multiplicity 1 karena calon mahasiswa dalam satu ID hanya bisa registrasi ulang 1 kali saja. Kelas registrasi ulang ke kelas calon mahasiswa memiliki multiplicity 1 karena registrasi ulang mengkonfirmasi 1 ID saja. Lalu registrasi ulang ke kelas BAK yang memiliki atribut email, password, memiliki multiplicity 1 bintang karena BAK menerima 1 atau lebih registrasi ulang mahasiswa. Setelah meregistrasi ulang, lalu BAK mengkonfirmasi kelas Bara. Kelas Bara ke kelas registrasi ulang memiliki multiplicity 1 bintang karena pihak Bara memberikan kepada mahasiswa, menginformasikan kepada mahasiswa telah meregistrasi ulang. Kemudian kelas diagram UMB. Kelas diagram ini memiliki 4 kelas, yaitu kelas calon mahasiswa, kelas login UMB, dan kelas alma mater, dan kelas Bara. Yang pertama, mahasiswa melakukan login ke kelas UMB, kemudian akan divalidasi. Kelas calon mahasiswa memiliki atribut nomor pendaftaran dan password. Dari kelas calon mahasiswa ke kelas login memiliki garis generalization, memiliki atribut yang mewarisi calon mahasiswa. Setelah login kemudian divalidasi. Kelas calon mahasiswa kemudian di kelas alma mater, karena setelah login mahasiswa akan mengisi ukuran jas alma mater. Kelas alma mater memiliki atribut ukuran alma mater. Dari kelas calon mahasiswa ke kelas alma mater memiliki multiplicity 1 karena mahasiswa diperlukan mengisi ukuran jas alma mater 1 saja. Lalu kelas alma mater ke kelas calon mahasiswa memiliki multiplicity 1 karena sistem hanya akan memberikan 1 ID, 1 ukuran saja. Lalu kelas alma mater ke kelas Bara karena setelah mahasiswa mengisi alma mater akan dikonfirmasi oleh Bara. Kelas Bara memiliki atribut email dan password. Kelas alma mater ke kelas Bara memiliki multiplicity 1 karena Bara hanya bisa mengkonfirmasi 1 ID calon mahasiswa. Lalu Bara ke kelas alma mater memiliki multiplicity 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.